Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang telah menyertai kita hingga bisa beribadah di perayaan peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, karena itu kita hidup. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus telah bangkit, bersukacitalah, sebab kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan naungan maut. Karena itu, marilah kita angkat pujian baginya, sebab perbuatannya besar dan tak terbilang. Padamu pujian dan kemuliaan yang Allah, hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kepadanya lah kita berpengharapan. Nyanyikanlah haleluya, sebab Kristus telah bangkit. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Yesus Tuhan kami, yang telah bangkit dan hidup kembali, Engkau telah mengalahkan kematian, dan kami pun hiduplah. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu memohon keselamatan daripada-Mu. Lepaskanlah kami dari penderitaan dan kesusahan kami. Kami mengingat penderitaan banyak bangsa di dunia ini. Betapa banyak yang telah meninggal oleh karena pandemi COVID-19 yang mengenai mereka. Kami mengingat penderitaan bangsa kami Indonesia yang sampai sekarang masih mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Masih bertambah jumlah yang sakit dan yang meninggal. Kami mengingat penderitaan para medis dan masih tetap setia berjuang
untuk merawat yang sakit, dan bahkan banyak yang meninggal karena pandemi COVID-19. Kami mengingat penderitaan keluarga yang sakit dan yang telah meninggal karena pandemi COVID-19. Kami mengingat penderitaan bangsa kami karena pandemi COVID-19, sehingga banyak yang menderita, jatuh miskin, tidak mendapatkan mata pencaharian yang layak, dan berbagai ketakutan yang lain. Kami juga mengingat gerejamu yang sampai sekarang masih belum bisa beribadah secara bersama-sama merayakan Paskah karena pandemi COVID-19. Kami rindu kepada persekutuan orang-orang percaya yang Engkau kuduskan. Ya Tuhan, tolonglah pemimpin kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gerejamu di Indonesia dan di dunia ini, supaya bersatu, saling membantu dan saling menyokong untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari
Bacaan epistel bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Di mana dosa materiali, di mana seluruh dosa, Yesus narungan Dewi Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan warta keuangan dapat kita baca sendiri seperti yang telah dikirim ke grup kita masing-masing. Doa syafaat dibawakan oleh kepala rumah tangga. Kita berdoa.
Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Horas, selamat Paskah buat kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berkebaktian pada saat ini masih di rumah kita masing-masing. Kiranya damai, sukacita melalui Roh Tuhan memenuhi rumah kita masing-masing. Salam. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Baiklah kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita membacanya bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah mengingatkan kita jangan pernah untuk mengatakan terlambat. Jangan pernah di dalam kesangsian, keputusasaan, dan jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus mencari Yesus di antara orang mati. Jadi jangan mencari
orang yang hidup di antara orang mati. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Ingat, kematian saja bisa Dia kalahkan, apalagi penyakit dan persoalan di hadapan Tuhan semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Paskah untuk saat ini kita rayakan dalam situasi yang mencemaskan, menakutkan, apalagi kita diingatkan untuk waspada, hati-hati, dan 3 hari ke depan untuk semuanya dalam mengurung diri di rumah masing-masing. Terima kasih. Nas tema khotbah kuasa kebangkitan Kristus mengusir rasa takut dan memberi sukacita. Dituturkan beberapa murid perempuan Tuhan Yesus merasakan rindu yang bercampur dengan rasa sedih akibat kehilangan Tuhan Yesus yang dikasihi, yang disayangi. Tentu Maria dan Maria yang lain hancur dan pilu hatinya. Di tengah rasa dan pikiran mereka yang terus untuk bisa tetap dekat dengan pribadi Yesus yang telah mereka kagumi. Oleh karena itu sehingga pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dengan keinginan supaya tubuh Yesus bertahan dan tetap utuh jika diberikan rempah-rempah yang mereka bawa. Ini keinginan mereka dapat melihat bisa bersama-sama dengan Yesus. Meski sempat terpikir olehnya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Namun pertanyaan itu, kekhawatiran, kecemasan tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap mencari Yesus yang menjadi tujuan pencarian mereka. Namun belum selesai dengan pertanyaan tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur, mereka harus dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Kubur telah terbuka, mayat Yesus tidak ada. Munculnya 2 orang yang berdiri dengan pakaian yang berkilau-kilau. Kerinduan sempat berubah menjadi ketakutan. Segala rasa yang ada membuat mereka tidak berdaya dan keluh hingga hanya bisa termangu-mangu. Sampai pada akhirnya Yesus yang menjumpai mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, berkat ilahi apa yang kita peroleh dalam ibadah Paskah pada kesempatan saat ini, di mana kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan untuk 3 hari ke depan kita semuanya dianjurkan untuk mengurung diri. Tentu muncul kewas-wasan, kekhawatiran, berkecamuk, dan ketakutan. Ada apa dan bagaimana? Tetapi perlu diingat, rasa takut tidak menolong keadaan. Rasa khawatir, cemas,
tidak membantumu untuk keluar dari persoalan polemik. Oleh karena itu, dalam ayat 5, jangan kamu takut. Para wanita yang pergi ke kubur Yesus sedang menghadapi serangan rasa takut. Faktor mereka kehilangan figur andalan yang sangat mereka kagumi, Yesus orang Nazaret. Kedua, mereka kehilangan keyakinan akan kebangkitan Yesus. Dan ketiga, Maria kehilangan kesadaran oleh kecurigaan yang berlebihan. Ini dapat kita baca dalam kitab-kitab 3 Injil, Markus, Lukas, Yohanes. Memang rasa takut dalam kehidupan kita yang mungkin terus bagian daripada kehidupan, karena dalam Alkitab lebih kurang 365 kali ungkapan jangan kamu takut. Jumlahnya sesuai dengan jumlah hari kita selama 1 tahun. Artinya tidak ada alasan untuk menjalani hari-hari dengan ketakutan kecuali rasa takut akan Tuhan yang harus kita pelihara dengan baik. Melalui peristiwa Paskah saat ini kita diingatkan agar kita tidak lagi takut. Tuhan kita tidak mati, Dia bangkit dan hidup, bahkan Dia sanggup mengatasi segala pergumulan keluarga, pergumulanmu, lepas pribadi-pribadi, pergumulan gereja, pergumulan bangsa kita dan dunia saat ini. Ingatlah Tuhan Yesus yang hidup dan Dia pasti sanggup membangkitkanmu dari keterpurukan rasa takut yang berlebihan dan tidak menolongmu. Namun rasa takut terbesar seharusnya pada diri kita adalah saat kehendakmu selalu berseberangan dengan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan. Saat engkau, saat aku, saat keluarga ini gagal menemukan maksud dan rencana mulia Tuhan selama masih hidup di bumi ini. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Paskah bagi kita adalah sukacita yang memberikan kekuatan baru untuk melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab perjalanan hidup kita. Sukacita akan menghidupkan kesaksian iman kita di tengah-tengah dunia ini. Kesaksian yang mengalahkan setiap rancangan kuasa iblis, kuasa dunia, kuasa kegelapan setan, dan kuasa COVID-19. Seperti Maria dan murid-murid yang lainnya melanjutkan tugas kesaksian mereka setelah berjumpa dengan sumber sukacita. Ayat 10 kita baca. Sukacita dari Tuhan Yesus menjadi kekuatan untuk melibatkan kita pada sumber perlindungan. Mereka tidak salah alamat oleh sukacita yang dorong kuat rasa rindu berjumpa pada Yesus sebagai alamat yang tepat. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita seringkali kehilangan sukacita karena mata dan perhatian kita terlalu banyak melihat perbuatan dan pekerjaan manusiawi.
Terlalu banyak kita fokus kepada medsos, jaringan sosial, pada berbagai peristiwa dan kejadian yang seizin Tuhan terjadi, dan kita menjadi gagal untuk fokus melihat apa adanya pekerjaan Tuhan di balik semua peristiwa tersebut. Dan mungkin banyak kita mengalami situasi saat ini dalam menghadapi wabahnya pandemi COVID-19. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus tidak pernah salah mengambil keputusan iman meski di tengah gundah gulananya suasana hatinya. Mereka tetap rindu bertemu lalu mencari Tuhan Yesus. Mereka tidak salah alamat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini alamat yang tepat untuk siapapun yang datang kepadanya. Dia menemukan kelegaan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Paskah adalah berita sukacita bagi setiap kita bahwa Dia telah sukacita kita, yaitu Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan memberi kehidupan bagi kita. Jadi diamlah dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan, ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersukacitalah menghadapi ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, karena Kristus yang telah bangkit. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus bagi kebangkitan kami, sukacita kami, dan kehidupan kami. Dan kami memiliki kekuatan, memiliki pengharapan. Iman kepercayaan kami diteguhkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dalam situasi apapun, genting, suka, dan duka, penuh dengan sukacita dan kepastian. Kami tidak ragu-ragu akan perlindungan dan kesertaan Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di dunia ini dan akan datang. Karena hidup mati kami berada di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aduh, aduh, aduh,
dan kesusahan kita telah dikalahkan. Jangan lagi kita mencari Yesus yang disalibkan itu, tetapi segeralah pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan malaikat itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bergegaslah, beritakanlah Kristus telah bangkit, dan percayalah Kristus akan mendahului kita. Haleluya, Kristus telah bangkit. Marilah kita bergegas memberitakannya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Benar, kita tidak boleh takut sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu Kristus telah menjadi andalan kita dalam hidup kita, supaya Dia bersama-sama kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus na berdoa, sanggup damai na biarulah, bari palkugo malunai, nasa dosaku nang salungi, kabari kau mulunai, di aku Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami yang menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami.
Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging, kami memohon, kasihanilah dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil terlebih dahulu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mengatakan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersalam-salaman. Oh